Saya dahulu punya teman dekat yang berasal dari tempat peninggalan bersejarah wilayah Subang. Namanya Cihideng. Ya, perjalanan kira-kira berapa kilo dari Ciharunten. Di tempat tersebut sampai sekarang banyak peninggalan-peninggalan bersejarah, bahkan makam-makamnya sering dijadikan daerah tujuan untuk orang-orang tertentu. Terlepas dari benar dan salah ya, sebab ada yang mengatakan kalau datang berziarah itu tergantung kepada tujuan. Baiklah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Jika tujuannya untuk mendoakan almarhum itu bagus, tetapi jika meminta sesuatu kepada orang yang ada di dalam makam tersebut itu keliru. Tetapi ya banyak beragam. Ada yang datang ke sana mengirim doa, ada juga yang datang ke sana itu justru membakar kemenyan, berdoanya itu dibumbui dengan kalimat-kalimat permohonan. Yang akan kita diceritakan di sini bukan itu. Di tempat daerah tujuan seperti itu ada seorang teman namanya Hasanuddin yang bertugas di SMP Jambi. Konon katanya hari ini sedang berada di Bangladesh. Bangladesh itu kalau nggak salah itu berbatasan dengan India. Untuk Bangladesh itu kalau tidak salah ada yang ngaku nabi. Nabi terakhir katanya kalau nggak salah Ghulam Mirza Ahmad. Kalau tidak salah ya itu di Bangladesh kalau tidak salah. Harus tetapi ketika saya punya Ghulam teman Ahmad orang Mirza Bangladesh, dari Pakistan, namanya Bangladesh mayoritas itu Muslim di Asia Selatan. Setelah akhir zaman British Raj, dua negara tersebut membentuk sebuah negara tunggal selama 24 tahun. Perang pembebasan Bangladesh pada tahun 1971 menghasilkan pemisahan Pakistan Timur. Itu di Bangladesh kalau tidak salah. Tetapi ketika saya punya teman orang Bangladesh, namanya itu, oh iya, Muhammad Gilbert ya. Gilbert ini dia pedagang terkenal di Indonesia untuk permadani-permadani. Waktu ada RSBI pada saat itu, karena dia pintar berbahasa Inggris, sering diundang karena wajahnya adalah wajah bule. Diundang untuk mengajarkan bahasa Inggris kepada siswa-siswa pada saat itu. Mudah-mudahan Mr. Gilbert dari Bangladesh bisa menyaksikan video ini supaya berkomentar di bawah ya. Nah, begitu juga dengan Kang Hasanuddin. Sebagai jemaah Huruj yang tentu saja kalau jemaah Huruj itu keliling-keliling ke luar negeri dari masjid ke masjid dan hanya untuk mengajak orang salat berjamaah dari satu masjid ke satu masjid, kemudian datang ke rumah-rumah untuk shawan menjelang salat Isya, salat maghrib, salat duhur, hanya keliling-keliling saja itu di masjid tersebut. Dia nginep biasanya begitu. Itulah Huruj. Memang Huruj itu sendiri sebenarnya berasal dari negara tersebut. Huruj itu seperti kegiatan pramuka, tapi menginap di masjid-masjid. Ustaz dari Sulaiman, seorang tokoh jemaah tablik, mengatakan jemaah tablik mulai berkembang sejak tahun 1920-an. Masa tersebut bertepatan dengan runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Gerakan ini dipelopori oleh Muhammad Ilyas asal India. Saya tertariknya itu mereka ikatan batinnya kuat sesama teman. Bahkan para pejabat di Bekasi juga banyak yang menjadi jemaah tablik seperti itu. Hadirin sekalian, kita coba ya berkomunikasi dengan Kang Hasanuddin yang lokasinya di Cisalak Subang itu berada di sekitar tempat-tempat keramat ya. Seperti di konten Waglo ini kan sudah ada beberapa pemakaman keramat yang sudah dibahas.
yang berhubungan dengan Kian Santang, salah satu di antaranya dari kerajaan Pajajaran. Nah, Kang Hasanuddin itu berasal dari situ. Ternyata dari lokasi Cihideng ini banyak juga yang jadi kiai atau yang jadi pemuka agama yang ikut juga majelis tabligh seperti Huruz itu. Dan saya sekarang berkomunikasi untuk meminta masukan atau meminta informasi apa yang bisa diangkat untuk perkembangan dunia Islam yang diperoleh dari Bangladesh tersebut. Mudah-mudahan informasi ini tidak keliru, karena saya kan baru mendapatkan informasi dari WA Kang Hasanuddin, katanya Assalamualaikum. Kang Dedi kumaha kabarnan? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kapan Kang Hasanuddin ke Suban? Kita ngobrol akhirat. Hasanuddin, insya Allah. Ayuna adli nuju di Bangladesh Huruz 4 belan ayuna nembe 2 bulan. Saya baru 2 bulan di Bangladesh. Program Huruznya 4 bulan. Memang demikian ada keadaannya, yang namanya Huruz itu berada di suatu tempat berbulan-bulan. Mungkin kalau dia itu adalah PNS harus memakai surat cuti ya. Atau mungkin dia bisa saja sudah pensiun dini untuk memfokuskan diri belajar agama. Inilah barangkali sebagai bahan gambaran hadirin sekalian, bahwa orang-orang yang statusnya guru, statusnya seniman, statusnya apapun, itu banyak yang jadi jemaah tabligh seperti itu. Kalau tidak salah Ustadz Dery ya, yang dari Bali, yang pernah pulang dari Bali langsung menjadi mu'alaf, kalau tidak salah itu, dia kan penyanyi terkenal itu. Dan ternyata setelah dia jadi mu'alaf, berdakwahnya dengan cara menyanyi. Banyak cara ya untuk mendapatkan hidayah. Allah itu memberikan kemudahan-kemudahan kepada orang yang mau berpikir. Seperti saya juga punya dosen yang boleh dikatakan cukup killer. Waktu itu di IKIP Bandung. Oh maaf, di IKIP Jakarta pada saat itu. Tinggalnya di Papanmas, Tambun Selatan. Dia itu ke Jakarta tidak pernah terlambat, namanya juga dosen paling disiplin. Kemudian dia konon mengaku masuk Islam gara-gara apa? Gara-gara tidak pernah terjebak macet. Setiap azan subuh dia langsung olahraga, langsung berangkat. Adzan subuh, olahraga, langsung berangkat, dan belum pernah terjebak macet. Kata dia, ternyata Islam itu sudah mendeteksi kemacetan sejak sekian abad yang lampau. Makanya orang-orang yang suka terjebak macet, padahal ngaku Islam, patut diragukan pelaksanaan peribadatannya. Dia itu bukan Muslim pada saat itu, tapi begitu adzan subuh dia bangun. Dan itulah yang membuat dia itu punya hidayah masuk Islam. Mudah-mudahan nanti Kang Hasanuddin yang tinggal 2 bulan lagi di Bangladesh bisa memberikan informasi. Sebab hari ini saya juga sudah menyampaikan pesannya untuk mengirim foto-foto kegiatan beliau di Bangladesh. Kalau jalan-jalan ke Turki, jalan-jalan pakai biro perjalanan, itu kayaknya berada di hotel berbintang, itu tidak terasa kalau itu di Turki, atau tidak terasa kalau itu di Bangladesh. Tapi kalau jemaah Huruz itu datangnya ke masjid-masjid yang berada di lingkungan kemasyarakatan tersebut. Di situ bahasanya bahasa Bangladesh, dan mereka berkomunikasinya bahasa isyarat. Saya juga pernah didatangi jemaah Huruz di Bekasi itu. Ternyata dia itu dari Afrika, kalau nggak salah dari beberapa negara. Komunikasinya hanya senyum-senyum saja, datang ke rumah,
Kalau doa-doa di Islam itu sama. Ketika membacakan doa, membacakan basmalah, membacakan ayat suci Al-Quran sama. Hanya dialog sehari-harinya yang berbeda. Dan datang ke rumah itu baik sekali. Walaupun tidak ngerti ucapan lisannya, tetapi body language-nya paham bahwa dia adalah mengajak sholat. Begitu ketemu di masjid, dia langsung menghampiri, senyum. Padahal saya juga sudah biasa ke masjid, tidak usah dijemput. Tetapi karena sudah beberapa hari pada saat itu begitu sibuknya luar biasa. Tapi begitu dia jemput, ternyata kesibukan itu tidak terasa sibuk. Karena ada ikatan batin. Itulah hebatnya jemaah Huruj. Oke, nanti kita lanjutkan setelah ada kiriman dari Kang Hasanuddin, teman saya waktu SLTP. Jago gambar dia, dan jurusan juga kalau tidak salah. Jurusannya jurusan menggambar di IKIP Jakarta kalau nggak salah. Hanya saya sayang tidak pernah bertemu dengan beliau pada saat kuliah, karena saya dari IKIP Bandung melanjutkan ke Jakarta. Dan ketika saya melanjutkan ke Jakarta, beliau sudah menjabat atau menjadi PNS di Jambi. Demikian barangkali sebagai informasi bahwa hubungan batin antara sesama umat beragama itu tidak boleh putus. Saya juga sama dengan Kang Hasanuddin, walaupun di Jambi kemarin dia mengadakan atau mengikuti lomba, siswa-siswa yang dia bimbing itu diikutkan lomba berbicara, lomba dakwah di dalam bulan bahasa pada saat itu, dan keluar sebagai pemenang salah satu di antaranya, walaupun juara harapan kalau tidak salah. Informasinya ya karena lewat grup alumni, kemudian lewat organisasi, lewat grup WA majalah atau media pendidikan, dan masih banyak lagi. Nah, itulah barangkali sarana silaturahmi, karena silaturahmi itu bisa memperpanjang umur, persaudaraan, memperbanyak rezeki juga. Ada 3 kalau tidak salah itu fungsi dari silaturahmi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.